Pernah nggak kalian belanja ke supermarket dengan membawa sebuah daftar belanjaan? Pasti yang kalian lakukan adalah melihat daftarnya satu persatu. Oke, pertama ambil apel, kedua ambil telur, ketiga ambil susu, dan seterusnya. Kalian lakukan ini terus-menerus sampai semua barang di daftarmu habis. Kalian baru saja melakukan satu perintah yang sama berulang-ulang untuk setiap item di dalam daftar kalian. Dan sadar atau enggak, kalian baru saja menjalankan sebuah algoritma yang di pemrograman disebut dengan loop atau perulangan. Di video kali ini kita akan membahas gimana sih caranya kita memerintah komputer melakukan hal yang sama dan secara berulang. Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas salah satu topik paling penting dalam pemrograman, yaitu loops atau perulangan. Kita juga akan lihat gimana sih caranya menggabungkan loop ini dengan list atau daftar untuk membuat program yang lebih canggih. Pertama, pernah main game di mana musuhnya muncul terus-menerus atau scroll media sosial yang feednya nggak ada habisnya? Itu semua pakai konsep loop. Di video kali ini kita akan membahas konsep loop mulai dari yang paling simple di Scratch sampai implementasi di Python. Nah, tujuannya setelah nonton video ini, kalian akan paham apa itu loop dan kapan harus pakai for atau kapan harus memakai while dan bagaimana caranya memanipulasi data di dalam list pakai loop. Oke, kita langsung saja mulai. Apa itu loop? Mudahnya, loop adalah cara kita menyuruh komputer melakukan satu atau beberapa perintah berulang kali tanpa kita harus menulis kodenya berulang kali. Bayangin kalian disuruh milih, bayangin kamu harus disuruh nulis, saya tidak akan telat lagi selama 100 kali di papan tulis. Pasti capek kan? Di pemrograman ini kita tinggal bilang dengan cara seperti ulangi perintah atau print saya tidak akan telat lagi sebanyak 100 kali. Nah, di sini di loop ini terdapat dua jenis loop utama yang perlu kalian tahu, yaitu yang pertama definite loop dan indefinite loop. Mari kita mulai dari definite loop terlebih dahulu. Nah, di definite loop ini bisa didefinisikan yaitu perulangan pasti. Jadi definite loop ini digunakan ketika kita tahu pasti atau kita tahu pasti mau mengulang perintah berapa kali. Nah, sedangkan di indefinite loop itu kita mengulang sampai sebuah kondisi terpenuhi. Jadi tergantung condition. Apabila di definite loop ini di Scratch, balok yang paling gampang itu terdapat repeat X, repeat 10 kali, repeat 3 kali. Nah, ini jelas banget. Seperti perintah ulangi apapun yang ada di dalamnya sebanyak 10 kali. Nah, ini contoh definite loop yang ada di Scratch. Gimana kalau di Python? Kalau di Python paling umum digunakan yaitu for loop. Kalau kalian lihat terdapat pasti ada beberapa perintah yaitu dengan menggunakan for i in range x. Nah, x-nya itu berupa time atau berapa kali kalian akan mengulang perintah itu.
Nah, itu artinya for i in range itu artinya sama persis ketika ulangi kode di bawah ini sebanyak sekian kali, misal 3 kali, 5 kali, 10 kali. Nah, variabel i itu cuma counter atau penghitung yang otomatis bertambah. Kalau di Python kan dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi repeat x time di Scratch itu yaitu for. Jadi kalau repeat x time itu di Scratch. Nah, kalau for i in range itu di Python. Keduanya dipakai ketika kita tahu pasti jumlah perulangannya yang akan kita lakukan. Sedangkan pada indefinite loop ini gini. Sekarang gimana kalau kita nggak tahu pasti gimana kalau kita nggak tahu pasti berapa kali kita harus mengulang. Misalnya kita mau user terus menebak sampai tebakannya itu benar. Bisa aja user benar di tebakan pertama atau tebakan ke-8 atau kesekian. Nah, di sini indefinite loop itu digunakan. Apabila di Scratch kita menggunakan repeat until, balok repeat until. Nah, terdapat balok ini akan terus berputar selama kondisinya belum terpenuhi. Nah, ketika begitu kondisinya answernya itu bernilai true atau benar, loopnya akan otomatis terhenti. Gimana kalau di Python? Kalau di Python itu kita memakai while loop. Di while loop itu programnya akan terus berputar di dalam, misal terdapat program. Nah, program itu akan terus berputar di while loop. Dia akan terus bertanya mau berapa kali, apalagi seperti itu. Selama variabel continue itu masih bernilai true. Nah, begitu user mengetik no, kita akan mengubah variabel menjadi false. Di putaran berikutnya, while akan memeriksa apakah jawabannya masih true. Ketika sudah ini sudah false, maka loopnya akan berhenti. Kemudian apa perbedaan for dan while itu? Kan for kan sama dengan yang tadi, yang repeat x time ya. Nah, kalau kita memakai for atau repeat x time itu digunakan ketika kalian sudah tahu pasti jumlah perulangannya. Semisal terdapat sebuah program. Nah, kita memberi perintah ulangi 5 kali dengan menggunakan, seperti kalau di Scratch kita gunakan repeat 5 gitu. Nah, proses ulangi 5 kali, jadi proses setiap item di dalam list itu akan berulang karena jumlahnya itemnya sudah pasti di situ. Kan sudah terdapat daftarnya. Gampangannya seperti itu. Kemudian kapan kita memakai while? Kita pakai while atau repeat until ketika kalian tidak tahu jumlah perulangannya atau loopnya itu bergantung pada sebuah kondisi. Nah, contoh implementasinya yaitu misalnya ulangi sampai user bilang stop, atau ulangi selama nyawa lebih dari 0, atau ulangi selama inputnya salah. Nah, sekarang sudah jelas ya. Kemudian di sini terdapat flowchart activity 5, yaitu game tebak bahan kue. Nah, user harus menebak 3 bahan yang ada di dalam resep.
Nah, kemudian kita hitung skornya. Nah, gimana tuh? Sebelum kita coding, kita membuat rancangannya terlebih dahulu dengan membuat flowchart. Nah, di sini sudah terdapat flowchart. Mari kita baca bersama. Nah, di sini terdapat start atau mulai. Kita mulai, kemudian buat daftar ingredient list atau daftar bahan. Nah, bahan-bahan yang digunakan semisal telur, tepung, susu, seperti itu. Kemudian kita set score to 0. Ini berfungsi untuk inisialisasi variabel. Nah, kemudian greet user dengan menyapa pemain. Kemudian masuk ke loop atau di sini berbentuk belah ketupat. Jadi seperti ini merupakan loop apa ya? Ini adalah decision point dari loop kita. Misal apakah kita sudah mengulang sebanyak 3 kali. Nah, jika belum, jika pernyataannya no atau belum selesai, maka tanya user dengan ask for ingredients, kemudian cek lagi atau periksa kembali ingredientsnya itu apakah terdapat di daftar bahan. Apabila yes atau tebakan benar, maka cetak pesan sukses dan tambah skor jadi +1. Jika no atau tebakan salah, maka cetak pesan error. Setelah itu alurnya balik lagi ke atas. Nah, di sini ke decision point pertama, yaitu panah yang melengkung. Ini yang disebut dengan loop atau iterasi. Nah, gimana tuh kalau pernyataannya itu langsung yes? Jika loop itu sudah selesai menjalankan 3 kali, maka yang alurnya akan menjadi keluar dari loop, kemudian cetak skor akhir dan cetak daftar bahan yang benar, kemudian selesai. Nah, flowchart ini adalah visualisasi definite loop repeat 3 atau 4 range. Nah, kita tampilkan di Scratch. Nah, sekarang kita lihat kodenya di Scratch. Ini persis sama dengan flowchart tadi ya. Kita memiliki ingredients list. Di sini kita sudah membuat ingredients list. Dari sini kita membuat make a list. Kemudian kita set score to 0 dengan ini. Kemudian kan kita sudah memiliki indeks itu di sini terdapat skor ya, udah jelas. Kemudian kita pakai repeat 3. Di sini kita memiliki repeat 3 supaya tidak berulang kali. Kalau begini kan nanti kita harus membuat blok sebanyak 3 kali ya. Jadi kita menggunakan blok repeat ini untuk mengulanginya supaya tidak terlalu banyak program yang dijalankan dan tidak terlalu susah untuk membacanya. Kemudian di dalamnya kita ask user dengan join ingredients, join index, kemudian tunggu. Lalu kita pakai if else untuk cek ingredients. If itu untuk memeriksa ingredients list dengan cara ingredients list contain ingredients, kemudian sedangkan yang nah, kalau if-nya itu bernilai true atau yes, itu maka
skornya itu akan terganti. Nah, makanya kita memakai change score by 1. Kemudian kalau nilainya bernilai false atau no, maka kita beri pesan yaitu oh, tebakan kamu salah, seperti itu. Setelah blok repeat tree itu selesai, dia akan lanjut ke bawah dengan mengatakan game over, you have sekian poin bla bla bla. Nah, kemudian dapat melihat list ingredients-nya. Ini merupakan implementasi langsung dari flowcard tadi. Terus bagaimana untuk yang Python? Sekarang mari kita demokan terlebih dahulu saja ya guys. Nah, oke, di sini kita klik green flag-nya. Nah, di sini kita masukkan coklat. Nah, karena bernilai benar maka skornya jadi +1, bertambah 1, kan tadi 0 ya. Kemudian ingredients yang kedua apa tuh? Kita jawab semisal telur. Nah, karena benar maka skor akan bertambah kembali. Dan yang ketiga apa ya? Karena jawabannya susu itu salah, maka skor tidak bertambah atau masih sama dengan 2. Seperti itu. Kemudian bagaimana implementasinya ketika di Python? Nah, kita terjemahkan dengan menggunakan import time, kemudian ingredient list nya sama dengan eggs, flour, coklat, sugar, butter, and salt. Nah, skornya itu kita buat sama dengan 0. Kemudian print hello, you have to guess 3 ingredients from the cookies recipe. Apakah kamu sudah tersedia? Kemudian kita gunakan time.sleep 3, kita ubah 3 saja. Nah, kemudian ini dia loopnya itu yaitu for i in range 3. Di sini kita gunakan itu ya. Aduh, salah. Maaf. Nah, di sini setelah tolong abaikan ini ya guys. Nah, ketika sudah terdapat looping for i in range itu kita lanjutkan dengan ingredient sama dengan input ingredients plus string untuk kita bertanya kepada user, seperti fungsinya sama seperti balok as yang di Scratch tadi. Nah, di sini jika ingredients itu ada di dalam ingredients list, maka cetak bahwa kamu itu sudah menjawabnya dengan benar, dan
ingredients apa yang benar, dan skornya akan bertambah 1. Terus bagaimana kalau salah atau nilainya bernilai else, maka program akan memberikan pernyataan apabila kalian salah menjawabnya. Oh, kamu kamu salah menebaknya. Apabila sudah selesai, seperti setelah loop tadi selesai, for selesai tadi, selama 3 kali putaran tentunya, program akan berlanjut ke bawah sini, yaitu dengan print game over, you have bla bla bla. Nah, di sini ingredient 1 saya akan menjawab semisal yang tidak ada di sini, yaitu oil. Nah, program akan memberikan pernyataan apabila kalian salah menebaknya. Kemudian yang kedua, saya menjawab telur, benar. Kemudian susu, nah, karena kita salah menjawab 2 kali tebak-tebakan, karena kita salah menebak 2 kali, maka skornya itu 1. Jadi game over, you have bla bla bla, seperti itu. Maka kita mendapat poin 1. Nah, karena kita tadi sudah lihat cara pakai loop untuk mengulang tugas, maka sekarang kita lihat fungsi loop yang paling kuat, yaitu memproses data di dalam list. Ini disebut juga iterasi atau mengunjungi tiap item dan transformasi, yaitu mengubah data. Misal studi kasusnya di sini terdapat activity 6, yaitu create a list from another list. Nah, di sini kita punya satu list berisi angka, yaitu list A. Kita mau buat list B, buat baru yang isinya adalah setiap angka di list A yang dikalikan dengan 2. Sebenarnya konsep iterasi pada list ini adalah pola yang sangat umum. Semisal nanti kita buat list sumbernya, list A-nya terdapat 3, 4, 5, 7, 16. Nah, maka buat list tujuannya yang masih kosong, misal list B dengan tanda kurung siku. Nah, mulai loopnya dengan mengunjungi atau iterasi setiap item di list A. Di dalam loop itu, ambil item saat ini atau item pada list A, kemudian lakukan sesuatu, misal dikalikan dengan 2, lalu masukkan hasilnya ke dalam list B. Setelah loopnya selesai, list B akan penuh. Jadi beginilah contoh flowchartnya atau rancangan dari program yang akan kita jalankan. Nah, ini yang pertama yaitu mulai, kemudian buat daftar angka, yaitu buat daftar list angka dengan 5 elemen, yaitu list ini merupakan list sumber kita, yaitu list A. Nah, kemudian buat daftar angka B dengan tetapi daftar angka B itu kosong. Ini adalah list B yang kita inisialisasikan sebagai list kosong. Nah,
kemudian masuk ke loop, yaitu decision diamond atau belah ketupat. Di sini kuncinya yaitu elemen terakhir dari daftar angka A ini adalah decision part dari loop kita. Dia akan memeriksa apakah kita sudah selesai memproses semua elemen di dalam list A. Jika bernilai tidak, ini berarti masih ada elemen yang harus diproses. Program akan lanjut ke compute 2 kali lipat elemen, yaitu maksudnya hitung 2 kali lipat dari elemen saat ini, lalu add the value as new element. Nah, di sini tambahkan value nilai sebagai elemen baru di dalam list B. Kemudian perhatikan panahnya yang melengkung balik ke atas ini. Nah, kembali ke belah ketupat yang awal tadi. Ini adalah loopnya. Dia kembali untuk memeriksa elemen berikutnya. Nah, ketika sudah bernilai ya, maka sudah elemen terakhir atau loop sudah selesai. Nah, loop akan berhenti, kemudian program akan lanjut ke cetak daftar lama dan daftar baru, kemudian selesai dengan print the old and the new list. Selesai. Nah, flowchart ini secara ini menggambarkan pola iterasi dan transformasi yang kita sebutkan sebelumnya. Nah, sekarang kita terjemahkan flowchart tadi ke Python dengan cara kita menulis number underscore list A sama dengan 3,4,5 dan seterusnya. Kemudian number underscore list underscore B sama dengan kurung siku. Nah, kemudian di sini adalah loop for yang melakukan perintah, yaitu seperti flowchart tadi dengan for number in number list number underscore list underscore A. Nah, ini adalah implementasi dari belah ketupat tadi, yaitu elemen terakhir seperti itu. Kemudian Python otomatis akan mengunjungi setiap elemen satu persatu. Nah, di dalam loopnya ini number list B number, jadi kita tulis dengan number underscore list underscore B dengan dot append number kali 2. Nah, ini adalah gabungan dari compute 2 kali lipat dan tambahkan ke daftar B tadi pada flowchart tadi. Setelah loop for selesai, nah selesainya itu setelah number 16 ya. Nah, otomatis program akan keluar dari loop dan akan memberi print number underscore list underscore A dan print dalam kurung number underscore list underscore B. Ini adalah kemudian cetak daftar lama dan daftar baru seperti flowchart tadi, dan hasilnya dia akan memberi output yang sama seperti perintah kita sebelumnya.
bagaimana kalau di Scratch? Di Scratch itu caranya sedikit lebih manual sedikit ya, tapi logikanya sama seperti flowcard tadi sebenarnya. Nah, kita di sini kita memiliki set index to 1, kemudian repeat length of number list A, kemudian seperti activity 5 tadi ya, kita gunakan repeat, kemudian di dalamnya itu terdapat tambahkan item dengan number list, kemudian dikalikan 2 untuk dimasukkan ke number list B. Kemudian change index by 1 tetap sama seperti sebelumnya. Oke, di sini kita jalankan. Maka number list B akan diberikan atau akan memberi output number list A dan B seperti itu, sesuai indeks yang kita berikan sebelumnya. Nah, seperti project-project sebelumnya, seperti video-video sebelumnya, pasti kita memiliki project akhirnya. Maaf. Nah, di sini terdapat project yaitu food delivery service. Nah, ini merupakan gabungan semua konsep tadi, list, for loop, kemudian while loop, dan input user ke dalam satu proyek, yaitu aplikasi kasir untuk food delivery. Nah, kita ini adalah flowcard untuk program kasir kita. Ini jauh lebih kompleks karena dia menggabungkan dua loop. Ini dan ini. Karena dia menggabungkan dua loop, maka di sini dimulai dengan create an available pizza list atau bikin list menunya terlebih dahulu. Nah, kemudian create an empty order list dengan bikin list keranjangnya terlebih dahulu. Kemudian ini realized total price to 0. Kemudian say hello atau sapa user. Kemudian kita masuk loop yang pertama, yaitu cetak menu atau definite
for loop. Nah, kita masuk ke belah ketupatnya, yaitu fast pizza of available pizza list. Kemudian maksudnya first atau next. Kemudian selama jawabannya no, maka artinya belum selesai cetak semua menu, maka program akan lanjut ke print index and pizza. Nah, lalu panahnya akan balik lagi ke belah ketupat, karena ini adalah ini tujuannya cuma untuk mencetak semua isi list menu. Ini adalah definite loop atau for loop, kan sudah menunya sudah pasti ya, jadi kita menggunakan definite loop. Kemudian masuk ke loop yang kedua. Nah, loop kedua itu proses pemesanannya atau indefinite atau while loop. Setelah menu selesai dicetak, panah yes dari belah ketupat pertama, kita masuk ke alur dengan ask if the user wants to order a pizza, yes or no. Ini adalah pintu masuk ke loop kedua ya. Kemudian masuk ke diamond, masuk ke belah ketupat kedua ini, dan apabila answer is yes, maka dapat dilihat jika nilainya bernilai true. Jika bernilai true, user akan ketika bernilai true atau user memberi input yes atau bilang yes, maka ask for pizza number, kemudian get pizza from available list and add it to order list, add 10 to total price. Dan kemudian lihat panahnya balik lagi ke atas ke ask if the user wants to order bla bla bla. Nah, ini adalah indefinite loop atau while loop, karena dia akan terus berputar dan menambah pesanan selama user menjawab ya. Dan ketika false, bernilai false, itu ketika user sudah mengatakan no atau bilang no, tidak, maka loopnya akan berhenti dan programnya akan keluar dari loop, dan dari loop ini ke bawah dan lanjut ke bawah. Nah, pada akhirnya print the order and total price, kemudian ask for a tip 0 sampai sekian, kemudian compute and add the tip to total price, print total price to update price. Nah, ketika sudah selesai, maka say the pizza are on the way. Kemudian program sudah selesai. Ini flowchartnya sangat menunjukkan terdapat for loop, dua loop, yaitu for loop untuk menu, kemudian diikuti while loop untuk memesan. Sekarang mari kita lihat kodenya. Nah,
Sekarang lihat kode ini persis seperti flowcard tadi. Ini tampilan di Python-nya. Nah, di sini terdapat list, yaitu daftar, yaitu saya memberi input dengan mengetik available underscore pizzas and pizza dan pizza underscore order untuk inisialisasi. Kemudian for loopnya menggunakan loop satunya menggunakan for loop untuk menu, kemudian for pizza in enumerate available pizzas, kemudian print string plus titik dan plus pizza. Ini adalah loop pertama di flowcard yang print index and pizza. Nah, while loopsnya terdapat loop keduanya terdapat while loop, yaitu loop untuk pemesanan. Nah, kita menggunakan while continue underscore ordering. Ini adalah loop kedua untuk answer is yes, seperti yang di flowcard tadi. Kemudian di dalam while loop ini answer sama dengan input bla 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 bla, yes or no. Kemudian kalau yes, maka tanya atau atau tambah harga. Nah, kita menggunakan input, kemudian append, kemudian tambah harga untuk mengorder pizza, dan total price-nya tambah atau sama dengan 10. Kemudian apabila user bilang tidak, maka continue underscore ordering sama dengan false. Ini adalah seperti saklar untuk keluar dari loop while atau panah false pada flowcard tadi. Nah, setelah loop di atas ini selesai, maka cetak pizza underscore order, kemudian hitung tip, kemudian cetak total akhir. Ini adalah bagian akhir dari flowcard tadi. Nah, ini merupakan contoh demonstrasinya. Kita gunakan hello, here is the menu today, kemudian terdapat list available pizzanya, pizza yang tersedia, kemudian do you want to add pizza bla 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 bla, kemudian what pizza do you want, dengan memberi input number. Di sini saya memberi input 3, kemudian saya ingin order lagi. Karena saya ingin order lagi, maka saya menjawab yes, dan saya menjawab 2 dengan 4 cheese. Kemudian karena saya tidak ingin memesan pizza lagi, saya mengetikkan no, saya menjawab no. Nah, ketika sudah selesai, program akan memberikan output you have ordered.
pepperoni, kemudian 4 cheese. You have to pay 20 $20. Kemudian program akan menanyakan berapa, apakah kamu ingin memberi tip sebelum pergi. Nah, di sini saya memberikan 6% dan program memberikan output kembali, thank you, the price is now $21.2. Nah, kemudian program akan memberikan output yaitu thank you, the price is now, yaitu $21.2. Pizza already, seperti itu, are on the way. Nah, oke. Program tadi kan sudah berjalan, tapi program tadi bisa saja rapuh atau belum memikirkan error dari usernya. Maka kita gunakan yang validasi data. Nah, di sini kan terdapat masalah satunya, yaitu seperti ini. Nah, kenapa kita perlu validasi data, yaitu untuk waktu inputnya. Seperti what pizza do you want? Profit a number. Gimana kalau user tiba-tiba mengetik misal 99, atau programnya akan crash. Nah, kedua, waktu input what tip do you want? Bla bla bla. Nah, gimana kalau user tiba-tiba ngetik 100 padahal range-nya itu cuma dari 0 sampai 25%. Maka ketika user mengetik 100, maka program akan crash. Flowcard project validasi tadi juga menunjukkan mini loop untuk menangani input yang salah. Ini akan kita tambahkan sekarang. Nah, di sini adalah kode yang sudah kita tingkatkan, yaitu sekarang kita menambahkan loop di dalam loop untuk validasi. Kita lihat di dalam while continue ordering. Nah, di sini yang pertama kita gunakan while di sini kita gunakan untuk validasi pilihan pizza dengan cara kita mengetik valid underscore pizza underscore choice sama dengan false. Nah, while not valid underscore pizza underscore choice, ini adalah mini loop yang tidak ada di flowcard nama tadi. Tujuannya ulangi terus menerus selama pilihan pizzanya belum valid. Itu tetap sama dengan konsep if else sebelumnya. Nah, untuk yang kedua yaitu untuk validasi tip. Nah, validasi tip di sini, validasi logikanya sama yang kita terapkan seperti saat kita minta tip, dengan valid underscore tip sama dengan false. While not valid underscore tip, ini mini loop juga seperti mini loop validasi kedua. Sekarang program kita sudah aman karena kita menggunakan struktur utama dari flowcard tadi, tapi kita menambahkan loop while kecil di dalamnya untuk supaya user memberikan input yang benar, seperti itu. Dan
Nah, untuk yang di Scratch itu sebenarnya sama saja ya teman-teman. Logikanya itu sama. Jadi terdapat available pizza. Kemudian ada while loop juga utama yang diimplementasikan memakai repeat until Nah, di sini kita menggunakan repeat until di sini dengan continue underscore ordering sama dengan false seperti tadi. Ini sangat sebenarnya sama saja, yang diubah cukup itu saja sih teman-teman. Sama seperti yang di validasi data yang kedua, di sini kita juga memiliki repeat until, tapi dalam repeat until itu terdapat loop kecil lagi seperti ini. Jadi kita ulangi lagi untuk validasi apakah yang diberikan, input yang diberikan oleh user itu sudah benar, supaya tidak terjadi error atau crash dalam program tersebut. Nah, sekarang kita demokan. Nah, di sini saya akan memberikan. Nah, di sini program akan menanyakan hello, here is the menu today, dan memberikan beberapa daftar pizza yang tersedia. Nah, apakah kamu ingin menambahkan pizza? Kemudian saya akan menjawab ya. Nah, program akan menanyakan kembali, what pizza do you want? Dan provide a number. Kita masukkan input dengan number. Saya memilih 2 untuk 4 cheese. Nah, saya ingin menguji apabila saya ingin, misal di sini, apakah kamu ingin menambahkan bisa kembali? Ya. Tetapi untuk validasi data ini saya akan memberikan input yang tidak terdapat pada list pizzanya. Misal di sini kan tidak terdapat daftar ke-6, daftar ke-5 dan seterusnya. Di sini saya akan memberikan input misal 8. Nah, di sini baru sesuai perintah kita sebelumnya dengan else print please provide a correct number. Nah, ini sudah sesuai ya, karena apabila kita memberi input yang tidak sesuai perintah program, maka program akan memberikan pernyataan please provide a correct number. Nah, kemudian program akan menanyakan kembali what pizza do you want, dan saya akan memberikan input. Saya akan memilih 3 dengan pepperoni. Nah, adding pepperoni pizza to the order. Do you want to add a pizza? Karena sudah cukup, saya akan menjawab no. Nah, ketika selesai, do you have ordered 4 cheese and pepperoni? Do you have to pay $20? What tip do you want to leave? Nah, 0 sampai 25%. Nah, karena di sini saya akan mencoba memberikan tip 56%. Nah, di sini maka program akan memberikan pernyataan kembali, please provide a correct number.
Nah, di sini akan bertanya kembali, what tip do you want to bla bla bla. Nah, di sini saya akan memberikan cukup 3% saja. Nah, ketika sudah selesai, program akan memberikan output. Thank you, the price is now $20.9. Pizza are on the way. Seperti itu. Nah, sudah selesai, maka di sini mari kita simpulkan dari project-project tadi. Hari ini kita sudah belajar beberapa, itu kita belajar 2 tipe loop, yaitu definite loop, yaitu loop pasti, perulangan pasti, dan indefinite loop atau perulangan tidak pasti. Nah, apabila discrete itu adalah repeat x time atau untuk definite loop, dan repeat until untuk indefinite loop. Apabila di Python maka menggunakan for loop untuk definite loop dan while loop untuk indefinite. Nah, kemudian kita belajar kapan pakai yang mana, pakai for atau jumlah pasti. Misalnya kita memakai 5 kali, 3 kali, sebanyak item di dalam list. Nah, dan kita pakai while ketika bergantung pada kondisi, misal sampai user bilang stop atau selama inputnya salah. Nah, kita lihat cara iterasi list pakai for number in list underscore a untuk melakukan transformasi data dengan studi kasus, activity seek tadi. Dan terakhir kita menggabungkan semua project food delivery, di mana kita pakai while loop untuk pesanan dan while loop tambahan untuk validasi data agar program kita tidak mudah untuk crash. Nah, konsep loop dan list ini adalah fondasi utama kita. Nah, apabila kalian ingin mulai membuat atau mencoba membuat bikin program apa saja, misal game atau aplikasi kasir seperti analisis data atau apapun, di sini saya menyediakan template yang sudah saya gunakan untuk video kali ini. Nah, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, dan apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, terima kasih.